Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini dibuat dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah pemberdayaan perempuan, di mana di sini saya mengambil judul mengenai perencanaan program pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan kerajinan anyaman bambu di Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Agam Hilir, yang akan saya uraikan sebagai berikut. Pertama-tama, kita ketahui dulu gambaran umum dari Desa Senuro. Desa Senuro merupakan suatu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Agam Hilir. Letaknya lebih kurang 4,5 km dari ibu kota Kecamatan Tanjung Batu. Tanah di Desa Senuro ini sangat cocok untuk perkebunan, sedangkan untuk persawahan tidak cocok. Diketahui bahwa umumnya penduduk setempat bekerja sebagai petani karet dan usaha kebunan. Sebagai masyarakat sosial, masyarakat Desa Senuro tentu mempunyai suatu kebudayaan yang harus dipertahankan dan dibina seperti hidup bergotong royong. Di Desa Senuro ini, kerajinan tangannya yaitu kerajinan dari bambu seperti bakul, kipas, tikar, dan lain-lain. Pada zaman dulu banyak orang tua yang biasa membuat kerajinan tersebut, tetapi karena berkembangnya zaman, banyak orang tua tersebut yang telah meninggal dunia dan tidak diteruskan oleh anak cucunya, sehingga sekarang bisa dihitung jari orang yang masih membuat kerajinan tersebut. Itu gambaran khusus dari Desa Senuro. Masyarakat desa merupakan suatu sistem kehidupan sosial yang hubungannya bersifat erat, memiliki adat istiadat, bahu-membahu, dan saling menolong antar sesama. Di Desa Senuro ini banyak potensi lokal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pembuatan kerajinan dari bambu. Kerajinan dari bambu ini bisa dijadikan benda yang bernilai guna serta memiliki nilai estetis yang tinggi. Banyak bambu di sekitar Desa Senuro ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan kerajinan tangan khas dari Desa Senuro dan bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan. Di sini saya akan melakukan program pelatihan kerajinan dengan memanfaatkan potensi lokal ini sebagai upaya memberdayakan masyarakat Desa Senuro yang diharapkan dapat menimbulkan kemandirian masyarakat dan juga bisa menumbuhkan kembali kerajinan yang menjadi ciri khas dari Desa Senuro. Selanjutnya itu identifikasi dan perumusan masalah. Jadi, masalah yang dapat kita ambil dari program perencanaan pemberdayaan perempuan ini yang berkaitan dengan kerajinan dan kesenian di Desa Senuro Barat ini. Mengapa demikian? Karena kerajinan dan kesenian di Desa Senuro Barat ini sangat terbelakang, terutama pada kerajinan yang semakin hari semakin dilupakan, sedangkan potensi lokal yang ada untuk mengembangkan kerajinan itu sangat banyak, seperti banyaknya bambu di hutan sekitaran Desa Senuro ini yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk. Berkaitan dengan kendala dalam pengembangan kerajinan di Desa Senuro ini, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintahan desa untuk mengembangkan kerajinan, semakin sedikitnya sumber daya manusia yang ahli dalam kerajinan, dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap kerajinan yang ada di Desa Senuro. Berkaitan dengan tujuan kegiatan, tujuan dari pembuatan proposal ini itu untuk penyelesaian tugas mata kuliah pemberdayaan perempuan dan juga bisa sebagai upaya untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan desa untuk menghidupkan kembali kerajinan tangan khas dari Desa Senuro ini. Tujuan khusus dari adanya pelaksanaan pelatihan kerajinan tangan ini untuk 1. Mengembangkan kembali kerajinan tangan di Desa Senuro. 2. Menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Senuro. 3. Memberdayakan masyarakat terutama perempuan di Desa Senuro. Selanjutnya itu khalayak sasaran, di mana rekrutmen sasaran dari program pelatihan ini seluruh masyarakat Desa Senuro, terutama bagi para ibu-ibu dan remaja.
Yang selanjutnya itu kriteria warga pelajar, di mana usia ibu-ibu itu yang masih produktif, sedangkan usia remaja itu yang berumur 18 tahun ke atas dan yang bertempat tinggal di Desa Senura Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Target peserta pelatihan ini itu 15 orang ibu-ibu dan 15 orang remaja. Juara yang akan dicapai dalam pelaksanaan program pelatihan kerajinan anyaman bambu di Desa Senura Barat ini ditujukan untuk mendapatkan luaran yang diharapkan, yaitu penyadaran terhadap masyarakat Desa Senura tentang pentingnya pengembangan potensi lokal yang ada di Desa Senura. Berkaitan dengan metode pelaksanaannya itu, untuk mencapai keberhasilan, maka selama melakukan proses pendampingan di program pelatihan kerajinan anyaman bambu ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan penelitian awal sebelum menentukan lokasi akan diadakannya program pelatihan. 2. Datang ke perangkat desa untuk menyampaikan program yang akan. 3. Melakukan pendekatan dengan masyarakat. 4. Mengajak seluruh masyarakat, baik itu perangkat desa, ibu-ibu, maupun remaja untuk berpartisipasi dalam program pelatihan. Dan yang terakhir itu melakukan kegiatan menuju perubahan. Metode penerapan IPTEK. Metode dalam penerapan program pelatihan kerajinan anyaman bambu di Desa Senura Barat ini yaitu metode pembelajaran langsung. Pertama itu orientasi. Sebelum pelatihan dimulai, penyuluhan menyampaikan kerangka pelajaran dan orientasi yang akan disampaikan pada program pelatihan, seperti mendiskusikan atau menginformasikan tujuan dari pelatihan, memberikan arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, dan bisa juga menginformasikan konsep yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Yang selanjutnya itu presentasi. Pada fase ini, penyuluh menyajikan materi pelatihan baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan seperti menampilkan contoh-contoh anyaman dari bambu dan langkah-langkah awal dalam menganyamnya. Yang ketiga, yaitu latihan terstruktur. Pada fase ini, penyuluh memandu peserta pelatihan untuk melakukan latihan-latihan dasar dalam menganyam. Jadi pada fase ini penyuluh mempraktikkan cara menganyam bambu. Yang keempat itu latihan terbimbing. Pada fase ini penyuluh memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk berlatih konsep atau keterampilan. Jadi peserta pelatihan mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh penyuluh. Peran penyuluh pada fase ini adalah memonitor dan memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu latihan mandiri. Pada fase ini, peserta pelatihan melakukan kegiatan pelatihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui jika peserta pelatihan telah menguasai tahap-tahap tugas 80-90% dalam fase bimbingan latihan. Untuk mendukung media ini, alat-alat dan bahan yang akan digunakan yaitu laptop, proyektor, speaker, daftar hadir, alat tulis, bambu, pisau, pewarna, dan kuas. Selanjutnya itu berkaitan dengan rencana kegiatan. Dalam melakukan rencana kegiatan program pelatihan kerajinan anyaman bambu di Desa Senura ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, kegiatan awal atau pembukaan sekitar 15 menit, di mana kegiatan penyuluh itu memberikan salam, memberikan daftar hadir, menjelaskan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam pelatihan. Yang kedua itu kegiatan inti sekitar 60 menit, di mana kegiatan penyuluh menjelaskan pengertian pemberdayaan dan pelatihan, menjelaskan cara agar kerajinan di Desa Senura ini bisa berkembang, menjelaskan langkah-langkah dalam menganyam kerajinan dari bambu, menjelaskan penyebab kerajinan di Desa Senura ini tidak berkembang, dan mempraktekkan menganyam dari bambu. Yang terakhir yaitu penutup sekitar 15 menit. Penutup pelatihan dengan menyimpulkan hasil dari pelatihan dan memberi salam.
mengenai mitra kerja dalam program pelatihan anyaman dari bambu ini, yaitu perangkat desa Senuro Barat, ibu-ibu PKK Senuro Barat, muda-mudi Senuro Barat, dan masyarakat desa Senuro Barat yang ahli dalam mengaji. Selanjutnya berkaitan dengan waktu dan bentuk kegiatan, di mana seminggu atau bisa juga sebulan sebelum pelaksanaan program pelatihan kerajinan anyaman bambu ini, fasilitator datang menemui kepala desa untuk meminta izin untuk melaksanakan program pelatihan ini. Setelah mendapat izin dari kepala desa, baru fasilitator menyampaikan pengumuman melalui media sosial atau datang langsung ke rumah warga untuk mengajak berpartisipasi dalam program pelatihan kerajinan anyaman bambu ini. Baru seminggu setelahnya, program pelatihan ini bisa dilaksanakan. Berkaitan dengan materi apa yang akan diberikan oleh fasilitator atau penyuluh itu, yang pertama itu pengertian pemberdayaan perempuan dan pelatihan, yang kedua yang berkaitan dengan kerajinan dari bambu, dan yang terakhir itu cara membuat anyaman dari bambu. Mengenai rincian biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program pelatihan kerajinan anyaman bambu ini bisa dilihat pada tampilan yang akan saya tampilkan. Berikut ini rincian biaya yang akan digunakan dalam program pelatihan ini. Saya sampaikan mengenai tema saya, yaitu perencanaan program pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan kerajinan anyaman bambu di Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.